Saudara, korban dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Universitas Sriwijaya terus bertambah. Polisi segera memproses ketiga laporan korban. HW tega memperkosa dan mencabuli belasan santriwatinya. Beberapa di antaranya bahkan hamil dan melahirkan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Putri Haryadi dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 dengan NIM 14106-250. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester dari kelas Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Dedi Darmawan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam penegakan HAM di era globalisasi. Hak asasi manusia merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material dan non-material. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, HAM merupakan hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB atau Declaration of Human Rights, contohnya seperti hak untuk hidup, kemerdekaan, memilih, dan mengeluarkan pendapat. Menurut para ahli seperti Frans Magnisuseno, HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan juga berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Sutan Yowigjo Subroto, HAM adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologi manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Jadi hak-hak apa aja sih yang dimiliki oleh setiap individu? Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak atas keamanan minimum, hak untuk tidak diganggu, bebas dari perbudakan dan perhambaan, bebas dari penyiksaan, pengurangan kebebasan yang tidak berdasar hukum, diskriminasi dan tindakan lain yang mengurangi martabat manusia. HAM sendiri ini sudah diatur dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada era modern ini, pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat dirasakan sangat cepat. Salah satu cirinya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, yang juga didukung oleh munculnya semangat globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan seperti budaya, teknologi, politik, maupun ekonomi. Salah satu contoh dari globalisasi politik ini merupakan gerakan tentang hak asasi manusia atau disingkat HAM. Globalisasi semakin memperkuat pemikiran-pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal. Dengan adanya globalisasi ini, dunia berkembang dengan cepat, perubahan teknologi, pola interaksi sosial, dan lain sebagainya. Dengan adanya globalisasi, ternyata tidak menutup fakta bahwa masih saja ada orang-orang yang haknya terampas. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal adalah pembunuhan Munir di tahun 2004. Sejak dulu masyarakat gentar menyuarakan keadilan pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Dengan adanya globalisasi ini, penyuaraan dalam penegakan HAM semakin beragam. Salah satunya dengan menggunakan media sosial untuk menyuarakan HAM. Sebagai warga negara Indonesia, kita ini harus turun dalam penegakan HAM di Indonesia. Dengan adanya globalisasi, keturutan serta dalam penanganan HAM ini tidak lagi dengan ikut turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Akhir-akhir ini ramai tentang pelanggaran HAM, yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi pada para kaum perempuan di Indonesia. Semua berawal dari kasus seorang dosen yang melakukan pelecehan terhadap salah satu mahasiswinya yang terjadi di Universitas Sriwijaya.
Ternyata setelah adanya kasus pelecehan ini, masyarakat meramai-ramai menyuarakan keadilan untuk korban melalui media sosial. Dengan kekuatan media sosial ini, kasus ini pun dilihat dan diangkat. Selain itu, dengan diangkatnya kasus ini, memunculkan juga kasus-kasus pelecehan lainnya yang kemudian terbuka kebenarannya. Salah satu contoh lainnya adalah kasus pemerkosaan pada 12 santriwati oleh gurunya, dengan 4 diantaranya hamil bahkan sampai melahirkan. Dari contoh kasus ini bisa kita lihat bahwa dengan adanya globalisasi sendiri memberikan dampak positif terhadap peran masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Dengan adanya globalisasi ini sungguh mempermudah dan juga membantu manusia untuk mengakses segala sesuatu yang mereka ingin tahu. Globalisasi juga membantu membuka fakta-fakta bahkan kasus pelanggaran HAM. Jadi peran masyarakat dalam penegakan HAM sendiri ini di era globalisasi tidak harus dengan mereka turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Masyarakat kini bisa melakukan penegakan HAM hanya dengan duduk diam di rumah dan membagikan kebenaran-kebenaran yang terjadi melalui media sosial yang mereka miliki. Cara demo yang masyarakat lakukan pada era globalisasi ini bisa dengan memposting ulang suatu postingan yang menyuarakan tentang penegakan HAM. Dengan adanya globalisasi ini justru sangat membantu dan mempermudah membuka fakta serta jejak digital yang ada untuk membantu mengumpulkan bukti-bukti demi keadilan dari korban. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang peran masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.